warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yang baru. Sebelum kita memulai pembelajaran yang baru, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Angkat tangannya sama-sama, Nak. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu mengabsensi kehadiran kalian dulu ya. Andrean Pratama, Bianca Salsabila, Caca Ulandari, Dapa, Farel. Masuk semua ya kalian hari ini? Bagus. Bagaimana nih kabarnya kalian semua di rumah? Oh, sehat ya? Alhamdulillah. Masih tetap semangat gak hari ini? Oh, masih ya? Bagus. Yang kurang semangat, ayo tambah semangatnya ya, Nak. Jangan tidak semangat dalam menuntut ilmu. Coba, siapa yang ingat materi minggu kemarin? Iya, pintar. Jadi, minggu kemarin kita belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Bagaimana cara menjaga lingkungan yang sehat? Iya, salah satunya dengan menjaga lingkungan di rumah. Masih ingat berarti ya? Hebat. Kemarin kita mengamati lingkungan ya? Tujuannya, kita dapat mengetahui informasi yang fakta dari lingkungan tersebut. Nah, kaitannya dengan materi pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang laporan hasil pengamatan. Sekarang Ibu akan jelaskan ya, laporan hasil pengamatan. Sekarang simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Jadi, teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan. Ya, jadi teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan. Nah, laporan pengamatan berupa informasi. Informasi ini dapat berupa fakta, betul, lalu fakta artinya bukan rekaan, tapi yang sebenarnya. Nah, kemudian laporan biasanya sesuai dengan keadaan sekitar, misalnya keadaan sekolah, keadaan rumah, keadaan jalan raya. Nah, selanjutnya ada sistematika laporan pengamatan. Yang pertama ada objek. Objek adalah hal apa yang akan kita amati. Perihal apa yang akan kita amati? Misalnya, kita akan mengamati rumah kita. Nah, itu adalah objeknya. Objeknya yaitu rumah pintar. Lalu yang kedua yaitu ada tujuan. Apa sih tujuan dari mengamati? Yaitu untuk mengetahui kondisi yang ada dalam rumah kita pintar. Jadi kita akan mengetahui bagaimana kondisi rumah kita sekarang. Kemudian mengetahui apa saja sih isi rumah kita. Nah, itu merupakan tujuannya ya. Nah, selain objek dan tujuan, ada waktu dan tempat.
Ya, jadi yang ketiga yaitu waktu. Nah, waktu itu kapan sih dilakukannya? Nah, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, jamnya, jam berapa? Itu adalah waktu. Lalu yang keempat, ada tempat. Tempatnya tergantung objeknya. Gimana ya? Misalnya tadi di rumah, ya. Jadi, misalnya di rumah, di jalan. Nah, jalan itu jalan apa? Misalkan jalan anggrek. Nah, itu adalah tempatnya. Setelah waktu dan tempatnya adalah hasil pengamatannya. Nah, kita kan sudah mengamati tempatnya, kondisinya. Oh, kondisinya begini. Ternyata rumahnya besar. Ternyata rumahnya terdapat banyak tanaman. Nah, ini hasilnya dan ada nama. Apa itu nama? Yaitu nama kita. Nama yang mengamati. Nama pengamat. Nama siapa yang mengamati? Paham sampai di sini, Nak? Bagus. Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara kita menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari hasil pengamatan yang sudah kita lakukan. Kita kan sudah membuat laporan pengamatannya. Nah, kita sudah membuat hasilnya. Kemudian terakhir kita membuat kesimpulannya. Nah, apa sih itu kesimpulan? Ada yang tahu tidak? Kesimpulan adalah pendapat akhir dari hasil mengamati yang sudah kita buat. Nah, jadi tidak perlu terlalu panjang, cukup singkat, padat, dan jelas untuk menyimpulkan. Nah, caranya yang pertama, kita wajib membaca terlebih dahulu. Membaca apa sih itu? Ya, membaca laporan pengamatannya. Kalau kita belum baca, ya mana tahu kan kalau isinya apa? Ya tidak? Iya. Nah, kita baca dari awal sampai akhir ya, untuk bisa menyimpulkan hasil dari pengamatan. Setelah itu, kita akan menentukan ide pokoknya. Apa sih ide pokok? Ya, jadi ide pokok itu adalah pikiran utama dalam satu paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu ada satu ide pokok, bisa di awal dan bisa di akhir. Kalau di awal namanya apa? Iya, pintar. Jadi kalau yang di awal itu namanya deduktif. Dan kalau yang akhir itu namanya induktif. Paham sampai sini ya, Nak? Nah, langkah selanjutnya adalah membuat catatan penting. Jadi catatan penting itu kita garisi, kita tulis. Yang terakhir adalah menggabungkan ide pokok dengan catatan penting. Jadi satu kalimat yang namanya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan apa? Coba ulangi lagi. Ya, jadi kesimpulan adalah pendapat akhir dari hasil pengamatan yang sudah kita buat. Pintar. Jadi ya, kesimpulan itu tidak terlalu panjang, cukup singkat, padat, dan jelas. Itulah namanya kesimpulan. Ya, pintar. Coba kita ulangi sekarang. Siapa tahu ada yang lupa nih. Laporan pengamatan tadi apa saja sih langkah-langkahnya? Ya, jadi yang pertama itu ada objek, lalu yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada waktu, dan yang keempat ada tempat, yang kelima hasil pengamatan, dan yang keenam nama pengamat. Nah, jadi kalau kalian mau mengamati, ingat yang keenam tadi ya, Nak. Baru kita bisa untuk mengamati dengan baik dan benar. Pintar. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diserap dengan baik. Kalau ada pertanyaan, bisa kita lakukan di pertemuan berikutnya ya.
ya. Baiklah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, Nak. Pintar. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih banyak ya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan dimanapun kalian berada. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.